إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Islam adalah suatu agama yang mengatur segala urusan yang dibutuhkan oleh seorang hamba, baik dalam perkara-perkara ibadahnya ataupun dalam perkara-perkara muamalahnya, hubungannya di antara sesama manusia. Dan di antara yang diatur oleh Islam adalah hubungan antara ra'i war ra'iyah, antara penguasa dengan rakyatnya, sebagaimana yang kita saksikan di hari-hari belakangan ini, di mana kita saksikan banyak dari rakyat yang tidak puas dengan kepemimpinan dan tidak puas dengan keputusan-keputusan para penguasa mereka. Mereka keluar ke jalan-jalan menyuarakan suara mereka. Mereka beramai-ramai melakukan demonstrasi dan yang lain-lainnya, yang menurut mereka, mereka sedang memperjuangkan hak mereka, yang menurut mereka, mereka sedang melawan penguasa yang zalim. Ketahuilah oleh kita kaum muslimin bahwasanya Islam tidaklah melupakan perkara-perkara yang dibutuhkan oleh seorang muslim sedikit pun, termasuk dalam cara menyikapi penguasa yang zalim dan juga penguasa yang tidak memberikan kepada rakyatnya hak-hak mereka. Dan ini telah dikabarkan sejak dahulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, satakunu asaratun wa umurun tunkirunaha, pasti dan pasti akan terjadi atas kalian asarah, pasti kalian akan mendapatkan penguasa yang hanya mementingkan hak mereka dan tidak memberikan kepada rakyat hak mereka. Pasti akan terjadi hal yang seperti ini, dan pasti akan terjadi perkara-perkara yang kalian membencinya, perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Faqalu famadza ta'muruna, maka para sahabat pun mendapatkan berita yang seperti itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami jika kami mendapati keadaan yang seperti itu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Kalian berikan kepada mereka hak mereka untuk tetap ditaati dan didengarkan perintah mereka selama tidak memerintahkan kepada yang maksiat. Dan kalian minta hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian berikan kepada penguasa kalian yang zalim itu hak mereka untuk tetap ditaati dan didengarkan perintahnya selama bukan maksiat. Dan kalian minta hak kalian yang ditahannya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas dan sangat gamblang.
petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada rakyat tatkala menghadapi kezaliman dari para penguasanya. Dalam hadis yang lain dari Auf bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan, "Man waliya alaihi walin fara'a annahu ya'ti min ma'siyatillah fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah." Barang siapa yang dipimpin oleh seorang penguasa, kemudian dia melihat dari penguasanya sesuatu yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia membenci perkara yang dia lihat sebagai kemaksiatan tersebut. Bencilah dengan hati kalian apa yang dia lakukan berupa kemaksiatan. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah, dan janganlah dia mencabut tangannya dari ketaatan kepada penguasa tersebut. Meskipun dia melihat bahwasanya penguasanya melakukan kemaksiatan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yanzi'anna yadan min ta'ah, tetap dia tidak melepaskan tangannya dari ketaatan kepada mereka. Rawahu Muslim. Lagi-lagi sebuah petunjuk yang sangat gamblang, yang sangat nyata. Penguasa yang terang-terangan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan bagi rakyat dan wajib bagi mereka untuk membenci kemaksiatan yang dilakukan tersebut, namun tetap tidak melepaskan ketaatan dan kepatuhan kepada mereka selama tidak perkara yang maksiat. Dalam hadis Ubadah bin Samit, dia mengatakan, "Da'ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fabaya'nahu, fakana fima akhadha alaina an baya'nahu ala sam'i wa ta'ah fi mansyatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa asaratin alaina." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanggilku suatu hari, maka kami pun membaiatnya. Dan di antara baiat yang beliau ambil dari kami adalah untuk kami tetap taat dan mendengar dalam perkara-perkara yang kami sukai dan juga dalam perkara-perkara yang tidak kami sukai dari mereka. Dalam perkara-perkara yang kami mendapatkan kelapangan untuk melakukannya, dan juga dalam perkara-perkara yang susah bagi kami untuk melakukannya, dan juga untuk tetap taat dan mendengar meskipun mereka melakukan asarah, meskipun mereka menghalang-halangi dari rakyat hak mereka, dan mereka selalu meminta dan menuntut dari rakyat hak mereka. Maka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk tetap taat dan mendengarkan kepada mereka. Wa an la nunazi al-amra ahlah illa antara kufran bawahan. Dan agar kalian dan tidaklah mereka itu menggoyang urusan ini kekuasaan menguasa, sampai mereka melihat dari penguasa mereka kekufuran yang nyata. Indakum fihi minallahi burhan, yang kalian memiliki bukti nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia telah kafir. Maka saat itulah baru tidak ada yang namanya ketaatan kepada mereka. Tatkala kalian melihat kekufuran yang nyata dan terang-terangan, yang kalian akan bisa mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an la nunazi al-amra ahlah illa antara kufran bawahan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Wa'il bin Hujr, anna Salamah bin Yazid al-Ju'fi sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ara'aita in qamat alaina umara yas'alunana haqqahum wa yamna'unana haqqana fama ta'muruna. Bahwasanya Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah,
Bagaimana pendapatmu seandainya kami mendapati dan dikuasai oleh seorang penguasa yang selalu meminta hak mereka, namun mereka selalu menghalang-halangi hak kami. Mereka tidak mau memberikan hak kami dan selalu meminta hak mereka. Maka apa yang kau perintahkan? Fa'arada summa sa'alah, summa arada summa sa'alah, fa'arada summa sa'alah fi tsaniyah aw tsalisah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpaling, kemudian ditanya kembali. Kemudian Nabi berpaling, kemudian ditanya kembali 2 kali atau 3 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isma'u wa ati'u." Tetaplah kalian taat dan mendengar kepadanya, meskipun dia hanya meminta hak mereka dan dia tidak memberikan kepada rakyatnya hak mereka, tetaplah kalian taat dan mendengarkan. Fa inna ma 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Dikarenakan atas mereka apa yang dibebankan kepada mereka dan atas kalian apa yang dibebankan kepada kalian. Mereka punya kewajiban yang akan mereka bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkewajiban untuk memberikan hak-hak rakyatnya. Sementara kalian pun juga sama. Kalian dibebankan kepada kalian kewajiban untuk taat dan mendengar kepada mereka. Masing-masing menunaikan kewajibannya dan masing-masing akan mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari semua hadis yang kita sebutkan, sama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyuruh para sahabatnya, tidak pula pernah mengarahkan kepada para sahabatnya untuk mereka keluar di jalan-jalan, kemudian menyuarakan suara mereka di hadapan para penguasa mereka yang mereka anggap zalim, sama sekali tidak. Namun sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk bersabar dan tetap memberikan kepada para penguasa hak mereka, dan mereka meminta hak mereka yang tertahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perkara yang asing kezaliman yang akan dirasakan oleh sebagian rakyat dari para penguasanya. Bahkan dalam hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana jahatnya dan bagaimana bengisnya sebagian penguasa kepada rakyatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa sayakunu umara." Dan pasti akan datang para penguasa, la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati. Mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, dan mereka tidak mengamalkan metode yang aku ajarkan kepada mereka sebagai seorang penguasa. Mereka tidak menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin. Mereka tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana memimpin rakyatnya. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Dan akan ada di tengah-tengah mereka para penguasa yang hati mereka seperti hati syaitan. Hanya saja mereka badannya adalah badan manusia, di dalamnya adalah hati syaitan. Hanya saja mereka fisiknya, wujudnya adalah wujud manusia. Penguasa yang luar biasa jahatnya. Hatinya sampai-sampai digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hatinya syaitan. Qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Hanya saja dalam bentuk wujud manusia. Faqala Hudzaifah, "Famadza asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku mendapati penguasa yang seperti itu? Jika aku mendapati penguasa yang hati mereka seperti hatinya syaitan?
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah menggambarkan bagaimana jahatnya penguasa yang akan mereka dapatkan kelak, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasma'u wa tuti'ul amir. Engkau taat dan mendengar kepada penguasamu. Wa in akhadha malak wa in daraba zahrak. Meskipun dia merampas hartamu, meskipun dia memukuli punggungmu, fasma wa ati, maka tetaplah engkau taat dan mendengar kepadanya. Selama engkau tidak diperintahkan kepada yang maksiat, maka tetaplah engkau mendengarkan kepadanya. Meskipun engkau dizalimi olehnya, meskipun hartamu dirampas olehnya, meskipun punggungmu dipukul olehnya, fasma' wa ati'. Rawahu Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kekacauan yang terjadi di negara ini di beberapa hari ini melainkan dikarenakan jauhnya kaum muslimin dari taujihat, dari arahan-arahan Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka mau kembali kepada para ulama yang mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya para rakyat menyikapi penguasa mereka, niscaya semua kekacauan dan kerusuhan ini tidak perlu terjadi. Wallahu taala a'lamu bissawab. Aqimus shalah.